Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kau percaya, kau akan selamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan hukum. Yohanes 3:3-6. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah penolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan istri kamu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan orang yang hatinya percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Mantap! Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita sehingga kita dapat menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dan kita terus sadar bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya untuk mendoakan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Segala aktivitas kami akan kami lakukan, Tuhan menyertai kekuatan kesehatan daripada Tuhan, menyertai roh jiwa tubuh kami, dan iman kami terus sehat di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 2 ayat 15, 16, 17. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takut akan Allah, hormatilah raja. Tema kita adalah inilah kehendak Allah. Saya akan membawakan pagi dan sore dalam tema yang sama. Ini bagian pertama. Dan dari pembacaan ini kita tahu bahwa inilah kehendak Allah. Apa itu? Kalau Petrus katakan hiduplah melakukan apa yang baik. Jadi hiduplah melakukan apa yang baik. Dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, test all things, cling to what is good. Ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Dan kalau kita membaca juga dalam Roma 12 ayat yang ke-9, let love be without hypocrisy. Biarlah kasihmu tanpa kemunafikan. Abhor what is evil. Bencilah akan yang jahat. Jangan sukai apa yang jahat. Dan kemudian dikatakan cling to what is good. Genggamlah, peluklah. Kalau kata Petrus, lakukanlah apa yang baik. Jadi melakukan kehendak Allah berarti kita melakukan apa yang baik. Tidak semua orang bisa melakukan yang baik. Buktinya di tengah-tengah masyarakat kita, sumpah serapah seringkali kita bisa temui. Penipuan seringkali kita bisa temui. Orang-orang yang berbuat jahat seringkali kita temui. Kendaraannya yang diam-diam dipukul dengan apa? Itu keadaan, situasi, kondisi yang kita alami. Dan bukan hanya orang-orang awam, orang-orang yang berpola pikir maju, yang punya pengetahuan segudang,
dan macam-macam gelar pun melakukan hal yang jahat dengan cara korupsi uang negara. Apa yang dipercayakan kepadanya bukan dilakukan untuk yang baik. Dan saya mendengar sebuah kata yang dilakukan oleh Ibu Sri Juanda dari Maluku Utara, gubernur, ya. Saya tidak akan mencolongi Anda, tapi jangan mencoba-coba, istilahnya kalau Anda sudah berbuat dosa, itu kembalikan uang itu kepada negara. Saya tidak akan mencolongi Anda, tapi saya tidak izinkan uang rakyat itu untuk digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kita tahu juga bagaimana gubernur Jawa Barat yang begitu kuat menjaga keuangan sehingga harus digunakan untuk kepentingan. Kalau pemimpin-pemimpin semua adalah orang-orang yang betul-betul mencintai rakyat, mereka akan melakukan apa yang baik bagi rakyatnya, bukan apa yang jahat. Demikian juga orang-orang percaya dia harus melakukan apa yang baik, bukan melakukan apa yang jahat. Karena firman Allah dengan berbuat demikian membungkamkan orang-orang yang bodoh. Saya bersaksi bahwa ketika saya memberikan tumpangan rumah kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang bukan satu agama saja, tetapi kalau mereka sudah punya rumah, mereka wajib tinggalkan rumah saya itu. Dan orang-orang mengatakan kepada saya itu, kamu bodoh, kamu bisa kontrakkan itu, dapat kamu duit. Dan kalau kamu dapat duit, ya kan bisa digunakan untuk sesuatu. Dan ada juga orang tetangganya yang datang kemari hanya untuk menghasut dengan harapan dia yang menempati tempat itu. Dan demikian juga air. Kita buka mulai tahun 2000 sampai hari ini. Dan ada banyak orang yang mengatakan orang-orang bodoh itu. Tapi dengan berbuat yang baik, kita akan membungkamkan kebodohan mereka. Siapa yang bayar itu nanti? Saya katakan Tuhan Yesus yang bayar. Karena Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi tidak perlu takut, dan sampai hari ini kami masih bisa tetap dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Lakukan yang baik. Yang kedua, kata firman Allah adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka dari dosa. Merdeka dari kejahatan. Merdeka dari berbuat jahat. Merdeka dari hukum Taurat. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dengan mengenal hukum Taurat, kita mengenal dosa. Dan orang yang hidup dalam hukum Taurat justru itu yang menjerat. Dan itulah sebabnya kita hidup sebagai orang yang merdeka. Kalau kita hidup sebagai orang merdeka, kita tidak akan melakukan yang jahat, tidak menyelubuhi perbuatan kita dengan perbuatan baik dengan maksud jahat, atau berkamuflase seperti bunglon dan atau katakanlah pencitraan juga, tetapi dengan maksud dan tujuan yang jahat. Dan kita sebagai orang merdeka, kita katakan tidak diperbolehkan untuk berbuat seperti itu. Itu sebabnya tadi saya sudah katakan dalam Roma 12 ayat 9 bahwa dikatakan di sana, let love be without hypocrisy and abhor what is evil, cling to what is good. Jadi biarlah kasihmu tidak berpura-pura, tidak munafik, tidak berwajah dua, berwajah tiga, berwajah empat, berwajah lima. Tapi benci apa yang jahat. Tapi juga kata firman Allah, genggamin itu, lakukan apa yang baik. Dan hiduplah sebagai orang merdeka. Kalau Anda hidup sebagai orang merdeka, Anda tidak dikuasai dosa, Anda tidak dikuasai setan, Anda tidak dikuasai hawa nafsu, daging Anda, keinginan mata Anda, keinginan keangkuhan hidup Anda. Dan Anda akan hidup merdeka karena Tuhan. Dan yang terakhir kata firman Allah, hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kalau kita hidup sebagai hamba Allah, kita akan melakukan yang terbaik
dalam hidup ini. Hidup sebagai hamba Allah berarti kita menyenangkan hati Tuhan, selaras dengan kemauan Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan maunya firman. Semoga kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah dengan tulus ikhlas dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan senantiasa menyatakan kekuatan kemurahannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila kami melakukan kehendak Bapa dalam hidup ini dengan melakukan apa yang baik, hidup sebagai orang merdeka, hidup sebagai hamba Allah. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, percaya Yesus hidup tabib dari segala tabib. Saya tidak hanya mengatakan, tetapi saya telah belajar menghidupi dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pakai imanmu, dan kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, kita keluar dan oleh beliau disembah sembuh oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapak di surga, dan saya juga berdoa kepada Anda bagi mereka-mereka yang mengalami masalah dalam hidup ini. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan memberikan kelegaan, dan pertolongan. Kalau engkau orang yang butuhkan pertolongan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Sama engkau telah menolong hamba-Mu dari banyak kesulitan. Bapa di surga, engkau juga menolong mereka-mereka yang saat ini di dalam kesulitan dalam nama Yesus Kristus. Apapun keadaan mereka, engkau menolong sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, saya bersyukur dan saya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan, dan biarlah terang Tuhan memberikan arah dan juga menjadi garam dunia yang memberikan cita rasa di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap.